Saat ini kita kembali melaksanakan ibadah Pelkat, di mana ibadah Pelkat yang kita laksanakan ini kita laksanakan secara online, tapi kiranya tidak mengurangi semangat dan rasa syukur kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah Pelkat kita malam hari ini, untuk persekutuan kaum bapak yang menjadi tuan rumah adalah Bapak Victor Boni, dan persekutuan kaum perempuan yang menjadi tuan rumah adalah Ibu Rostika Paot. Dan untuk gerakan pemuda yang menjadi tuan rumah adalah Saudara Mason Duran. Sebagai pelayan firman kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Diaken Jotri Pangloro. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pemeliharaan Tuhan sehingga kami dapat menikmati karya Tuhan dalam berbagai pengalaman dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami juga boleh bersekutu bersama dalam ibadah Pelkat. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Ibadah kami dari awal hingga berakhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 75. Gita Bakti 75, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menaikkan syukur kepadamu, di mana kami akan mendengarkan firman sebelum kami mendengarkan dan membacanya. Kami minta bimbingan Roh Kudus agar Tuhan senantiasa mengurangi kami, walaupun ibadah kami ini kami lakukan dengan daring. Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Ulangan pasal 22 ayat 10. Yang menyatakan, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Selamat malam jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini, ibadah yang dilakukan kembali secara daring. Renungan pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal 22 ayatnya yang ke-10. Sebagai mana peringatan Tuhan kepada bangsa Israel pada generasi yang kedua, ini menjelaskan tentang berbagai peraturan penciptaan dunia didasar pada keteraturan yang Allah ciptakan. Ada mekanisme, ada mata rantai yang tak boleh dibolak-balik oleh manusia. Dan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kecenderungan keteraturan yang Allah telah buat itu sudah dilanggar oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 5 yang tidak kita baca sampai ayat yang ke-12, di mana Allah sendiri memperingatkan hal ini kepada manusia, walaupun Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sesuai budaya zaman itu. Maka tidak heran jika ada ayat-ayat yang sepertinya tidak kita pahami, yang berhubungan dengan tradisi budaya yang berlaku di Israel pada saat itu dan bangsa yang di sekitarnya. Namun sebenarnya ini juga berhubungan dengan kehidupan kita di masa kini. Yang pertama, hakikat laki-laki dan perempuan itu merujuk tata cara model cara berpakaian di ayat 5, ayat 11 dan 12. Dan kedua, interaksi dengan alam, di mana manusia berinteraksi dengan binatang, hewan peliharaan, dan tumbuhan. Di ayat 6, 7, 9, dan 10. Dan yang terakhir, kepemilikan aset dan keamanan rumah di ayat ke-8. Tentang pria dan wanita atau laki-laki perempuan, Allah telah menetapkan kodrat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk fisik, tanggung jawab, dan fungsi dalam keluarga. Emosi dan temperamen, bahkan cara berpakaian yang pantas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, fakta bagaimana dengan wanita yang memakai celana, atau sebaliknya pria yang menggunakan rok. Wanita yang memakai celana sesuatu yang masih bisa dikategorikan dengan alasan praktis dan simpel. Tetapi bagaimana dengan pria yang menggunakan atau memakai pakaian wanita? Ini adalah hal yang sama sekali tidak bisa diterima oleh dunia ini, apalagi di hadapan Allah. Yang terjadi saat ini banyaknya penyimpangan di antara pria maupun wanita, kontroversi sampai pada kehancuran rumah tangga, anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua, kerusakan moral dan sebagainya. Itu semua dikarenakan pelanggaran prinsip firman mengenai pria dan wanita, atau yang kita sebut laki-laki dan perempuan. Fakta mengenai interaksi dengan alam pada ayat 6, 7, 9, dan 10 ini juga berhubungan dengan kegiatan manusia dalam eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Manusia merusak alam, bencana alam di mana-mana, eksploitasi binatang, rekayasa genetika, gabungan manusia dengan hewan. Dalam hal kepemilikan aset rumah serta keamanannya, pesan firman Tuhan, jangan sampai aset cara kita mencari uang pekerjaan kita itu justru mencelakakan orang lain. Yang berhubungan dengan aset kepemilikan begitu rentan dengan yang namanya konflik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari ini dengan kondisi yang terjadi saat ini, dengan wabah COVID-19 kembali, kita mau diingatkan sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, dimanapun kita berada, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kehidupan kita menjalani dalam dunia ini berlaku benar di hadapannya, berlaku kudus di hadapannya, sebagaimana Allah telah menciptakan bumi beserta isinya dengan ketetapan-ketetapannya, dengan peraturan-peraturannya. Apakah kita bisa melakukannya itu sesuai dengan kehendaknya? Biarlah kiranya firman ini membawa damai sejahtera bagi jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Jemaat, kita mengangkat firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 214 bait yang pertama. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kepadamu, di mana Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Biar kiranya
kehidupan kami di hadapan-Mu, kami melakukannya dengan benar, ya Tuhan, sesuai dengan perintah, sesuai dengan kehendak. Dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini, di mana kami melakukan ibadah ini secara daring, itu tidak menjadi batasan untuk kami senantiasa datang memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Sekalipun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kami percaya akan senantiasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada jemaat. Bapa di sorga yang Maha Pengasih, di tengah situasi yang terjadi pada saat ini, ada maksud Tuhan di balik peristiwa wabah COVID yang terjadi. Tuhan mengingatkan kami semua. Tuhan menegur kami agar kami senantiasa kembali datang kepada-Mu. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami di dalam menjalani hidup ini. Bapa di sorga, ampuni kami ketika kami menjalani hidup ini tidak seturut dengan kehendak. Banyak kesalahan, banyak kelalaian yang kami lakukan sehingga merusak alam ciptaan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami yang lagi berjuang menghadapi pandemi yang terjadi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dalam berjuang mengatasi pandemi di negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang bertugas di dalam ibadah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memelihara, melindungi kami, menjaga kami, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Victor Boni. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga sebagai kepala keluarga. Ada tanggung jawab yang diemban. Kiranya segala tanggung jawab dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati keluarga Bapak Victor Boni di dalam pekerjaan sehari-hari, bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak. Kiranya Engkau menjauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari sakit penyakit. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Rostika bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, bersama dengan keluarga, bersama dengan suami dan anak-anak, biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan Ibu Rostika Paul. Bapa di sorga, jauhkanlah daripada yang jahat, jauhkan dari sakit penyakit yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara Marson Duran, kiranya di masa-masa muda, di masa-masa pencarian pekerjaan, Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada anak kekasih saudara Marson Duran,
di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah masa mudanya, biarlah senantiasa bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan berlaku atasnya. Jauhkanlah saudara Marson bukan daripada yang jahat, dari pergumulan-pergumulan dunia ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kehidupan keluarganya bersama dengan orang tua, kedua orang tua terkasih, saudara bersaudara. Biarlah senantiasa saudara Marson memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, dari segala ungkapan suruh doa yang kami naikkan pada malam hari ini, di atas segalanya kami memohon ampun. Ampunilah kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 356, baiknya yang pertama. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga dalam ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah kami ini. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang mengelolanya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk warta Pelkat, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Perempuan, dan Gerakan Pemuda sesuai dengan yang tertera di warta jemaat. Demikian untuk warta Pelkat hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat, mari berdiri dan menyanyi dari Gita Bakti 259 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.